Aktivitas ibu rumah tangga tidak jauh-jauh dari kantornya ya guys. Kantornya di mana ya? Di dapur ya. Ini masih pagi sekitar jam setengah 7. Lanjutlah di sini aku mau masak nasi dulu berhubung anak-anak belum bangun. Nah di sini nasinya masih ada jadi aku mau keluarkan dulu atau pindahkan dulu ke piring ya guys. Ini nggak banyak lagi sih, cuma sedikit. Biasanya kalau banyak aku goreng tapi karena ini dikit nanggung jadi aku pindahkan aja ke piring. Jadi nanti kalau mau makan tinggal diambil aja ya guys. Biasalah kalau pagi ini aku masih bingung sebenarnya mau masak apa, tapi yang pertama di sini intinya aku mau masak nasi dulu. Karena kalau udah ada nasi ini tuh pancingan ya guys. Jadi kalaupun nanti kita masak ya penting nasinya udah ada. Dan kalaupun lagi tiba-tiba datang magernya, nah di situ lari ke jalur cepat yaitu terbang ya guys. Kalau nggak terbang ya kita goreng telur. Terbangnya kemana ya? Ke warung ya guys. Dan makanya itu tadi ya guys, kita harus buat pancingan yang pertama yaitu masak nasi. Jadi kalau tiba-tiba setelah masak nasi ini males kita datang, magernya males datang gitu ya, jadi kita bisa lah, yang penting udah ada nasi aja ya, tinggal makan. Jadi kita lari ke jalur cepat ya, telur kalau ada telur, kalau nggak ada ya udah kita lari ke jalur warung ya guys. Nah ini untuk nasinya udah selesai aku cuci ya, seperti biasa di sini kita pakai air galon aja ya guys ya, karena air keran kami ini agak-agak gimana ya guys. Sebenarnya sih masih bisa aja dipakai, cuman kadang-kadang kalau lagi kayak gini ya kita pakai air galon aja kalau stok air galon banyak ya. Air kerannya itu agak beda seperti di kampung ya guys, maklumlah aku ini anak rantau, air perantau ini seperti itulah pokoknya ya. Nah jangan lupa setelah dicolokkan ditekan ke bawah ya guys, kayaknya udah nggak lumrah lagi ya guys, kebiasaan kadang udah dicolokin tiba-tiba nggak ditekan, alhasil ya itu tadi satu harian dia nggak mateng ya, karena itu tadi kelalaian ibu-ibu ya guys. Siapa yang pernah ngalamin seperti itu pasti udah banyak banget ya guys, udah pernah lah semuanya, terkhususnya aku ya guys, udah pernah banget kayak gitu, udah santai-santai udah masak nasi tinggal makan menjelang malam ya, ternyata nasinya dibuka itu tadi guys masih jadi beras ya. Oke lanjut, nasinya tadi udah kita colokin, kita tekan ke bawah, aku mau cuci piring dulu karena seperti di awal tadi bilang aku mau masak nasi aja dulu, jadi aku belum mau masak sayur karena juga belum ke pasar ya guys. Nah di sini aku cuci piring dahulu ya guys, supaya nanti kalau memang tiba-tiba aku mau masak, kalau wastafelnya itu bersih aku tuh semangat ya guys, karena aku tuh sebenarnya bukan pembersih banget, cuman kalau lihat area wastafel ini banyak piringnya itu kayaknya tuh bingung mau naruh barang-barang kalau mau masak itu di mana ya guys. Apalagi wastafel ini minimalis banget, jadi sempit banget ya menurut aku kalau udah ada barang-barang piring perkakas kotor, jadi harus diberesin terlebih dahulu ya guys. Dan sebenarnya ini tuh pekerjaan 2-3 kali ya guys, padahal nanti kan masak juga bakalan ada piring kotor juga, tapi itu tadi ya guys, jujur aku tuh memang nggak suka gitu, bukan nggak suka sih, tapi terlalu risih aja ya guys kalau ada barang di sebelah itu banyak numpuk, sedangkan kompor ini bersampingan banget ya, nggak ada celahnya sama si wastafel ini. Makanya kalau aku masak itu kalau piring kotor udah ada itu tuh pasti bakal nggak harus banyak, itu udah terlihat banget numpuk, dan berhubung juga lubang wastafelnya kan nggak besar, jadi walaupun sedikit piringnya pun udah terlihat seperti banyak, kadang baskom besar satu aja udah terisi ya seperti banyak. Makanya aku kadang harus diberesin dulu ya guys ya, itu tadi kalau orang memang yang rajin gitu ya mungkin sekali aja, karena nanti selesai masak itu kan selesai semua, jadi nggak perlu bolak-balik ngidupin air kerannya. Tapi kalau untuk aku itu tadi nggak apa-apa lah, hidup terus, yang penting aku nyaman bekerja di dapur ini ya guys, karena kantornya ibu rumah tangga yaitu tadi ya guys di dapur impiannya. Mau seburuk dan sebagus apapun dapurnya, ternyaman kantor ibu rumah tangga ya di dapur ini ya guys. Makanya yang aku usahakan sekarang tuh semoga suatu saat aku punya dapur impian yang aku dambakan sampai saat ini ya guys. Untuk sekarang aku bukan nggak bersyukur, tapi udah bersyukur banget udah punya dapur impian walaupun masih minimalis dan masih berantakan ya guys. Dan kalian juga jangan salfok sama barang-barang bergantungan masih seperti zaman-zaman dulu ya, mau kayak mana ya guys, tempatnya pun tak memadai ya guys. Rak aku aja udah penuh-penuh banget. Sebenarnya barang aku ini nggak banyak ya guys, karena tempatnya yang tidak memadai jadi terlihat seperti banyak banget. Nah kalian nggak tanya di bawah meja itu pasti banyak banget kan kak barang-barangnya, iya itu, tapi barang-barangnya itu plastik semua ya guys, bukan barang-barang yang mahal ya. Tapi itu tadi ya guys, mau dibuang tuh sayang karena menurut aku masih dibutuhkan, jadi makanya aku simpan di bawah meja dan aku kasih penutupnya supaya tidak terlihat berantakan ya guys. Makanya aku impikan semoga segera beli rak piring yang agak besar supaya bisa menampung barang-barang aku yang tidak banyak ini ya guys. Amin, kita sama-sama berdoa ya teman-teman, semoga apa yang kita impikan tentang dapur kita ini semoga tercapai. Siapa sih yang nggak pengen punya dapur impian, apalagi sekarang itu ya guys, semua tergantung dananya ya guys. Kalau dana ada kita insya Allah bisa
bisa, tapi kalau dananya belum ada ya kita cari dulu ya guys. Karena apa? Semua ada dana, semuanya tuntas semua ya guys. Oke, untuk piring-piringnya ini udah hampir selesai. Lanjut, ini ada kuali satu lagi bekas masak semalam ya. Jadi ini kita cuci terlebih dahulu. Nah tuh kan, nggak banyak piring aku ini guys sebenarnya, tapi itu tadi karena tempatnya itu nggak terlalu besar, jadi makanya terlihat seperti banyak. Nah, wajan satu aja udah terlihat seperti kayak barang 2-3 gitu ya. Padahal memang tempat wastafelnya ini agak kecil ya, tapi nggak apa-apa, disyukurin aja ya guys. Karena sekarang ini ada yang punya dapur, ada yang bahkan nggak punya rumah dan dapur ya guys. Kita bersyukur apa yang kita punya sekarang. Oke, lanjut. Untuk piring-piring udah selesai dicuci, lanjut kita lap-lap lah wastafel yang mahal ini ya guys. Wastafelnya ini juga nggak besar-besar banget, jadi memang itu tuh nggak terlalu membutuhkan tenaga ya untuk beresinnya. Nah, di sini aku lap-lap supaya enak dipandang ya guys. Kalau lihat dapur udah beres, udah bersih seperti ini, semangat ya guys. Nah, kalaupun ke dapur lagi nanti mau masak, lihat dapur yang bersih rapi gitu, kayaknya enak aja memandangnya ya guys. Jadi semangat kita mau masak lagi ya guys. Nah, padahal itu bakal kita kotorin, tapi kalau kita ke dapur pas mau masak, lihat dapur yang berserak berantakan itu, aduh nggak tahulah yang mana dulu mau dikerjakan, tak masak dulu atau mau beres-beres dulu. Kalau aku tim yang beres-beres dulu ya guys, karena kalau udah beres-beres biarlah aku capek ya di dapur itu. Nah, makanya aku tuh memang itu capek sendiri kadang aku buat ya guys. Seharusnya orang masak dulu baru beres-beres. Kalau untuk aku ya beres-beres dulu baru masak lagi, beres-beres lagi ya, begitulah kurang lebih ya guys. Oke, lanjut untuk beres-beres cuci piring, lap-lap wastafelnya udah selesai. Nah, di sini kita sapu-sapu dulu ya guys lantai yang pakai karpet kita ini ya guys. Berdoa kita semoga bisa diganti keramik nanti, amin. Oke, ini tuh sebenarnya juga ya dapur ini nggak kotor-kotor banget ya, cuman sekilas debu-debu dikit aja. Tapi itu tadi ya guys, aku kalau udah beres-beres dapur ini harus disapu juga ya guys, biar enak juga injak lantainya ya guys. Nah, makanya kadang tuh nggak ada sih debu, tapi nggak tahu aja gatal aja tangan ini mau nyucinya atau mau nyapunya ya guys, bukan nyuci. Oke guys, sampai sini dulu videonya, terima kasih udah nonton, bye bye.